perusahaan milik Raffi Ahmad, Rans Entertainment yang terkenal itu, tahun ini rencananya mau IPO, Initial Public Offering, melepas sejumlah sahamnya ke publik, ditawarkan ke masyarakat untuk membeli, kemudian diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Tentu perusahaan yang didirikan oleh Raffi Ahmad ini sekarang tidak seluruhnya milik Raffi dan Nagita, istrinya. Sudah ada Emtek yang akhir tahun 2021 lalu beli 17% sahamnya senilai 248 miliar, bukan triliun-triliunan yang ramai disebut oleh media. Kalau Anda berminat membeli saham Rans Entertainment ini, pertimbangkan juga manuver Raffi Ahmad belakangan, serta jaringannya dengan konglomerat di tanah air. Apakah layak sahamnya nanti kelak dibeli, atau kalaupun mau beli, berapa lama harus bertahan, dan seberapa besar kita investasikan. Ini juga harus dipertimbangkan. Raffi Ahmad hebat, tentu tidak ada yang meragukan. Saya pun tidak meragukan bahwa Raffi Ahmad itu hebat. Dia adalah magnet di dunia hiburan. Bahkan batuknya pun, jika ditayangkan dalam kanal YouTube, saya yakin pasti banyak yang akan nonton. Banyak yang akan melihat bagaimana Raffi Ahmad itu batuk. Tentu semua orang sudah tahu ini tentang kehebatan Raffi Ahmad. Tak kalah pentingnya, kehebatan dia adalah mampu mentransformasikan kekuatan personalnya dalam sebuah bisnis yang profesional, sehingga valuasinya menjadi berlipat. Tahun ini, Rans Entertainment akan melepas sebagian sahamnya ke publik melalui IPO. Bisnis Raffi masuk ke level selanjutnya, mengakumulasi dana dari masyarakat melalui penjualan sebagian saham. Setelah itu terjadi, maka Rans Entertainment akan menjadi perusahaan terbuka, TBK, yang wajib membuka jeroannya ke publik, bukan hanya soal keuangan, tapi juga aksi korporasi dan siapa-siapa yang ada di dalamnya. Harus terang benderang. Tentu saja termasuk kehadiran Kaisang Pangarep, putra Presiden Jokowi yang menjadi komisaris di Rans Entertainment. Saat ini Kaisang adalah konglomerat muda dengan jaringan seabrek, dari bisnis pisang sampai es doger, yang dapat suntikan dana 71 miliar dan sempat heboh itu. Kini Kaisang bukan lagi hanya seorang anak presiden yang juga mulai tergoda mau masuk ke politik. Bisnisnya, terutama lewat GK Hebat, yang antara lain membawahi Sang Pisang, Yang Ayam, Ternak Kopi, telah bersentuhan dengan berbagai konglomerat di Indonesia. Misalnya, Sinarmas maupun TP Rahmat, salah satu pendiri Adaro itu. Siapa lagi orang-orang di Rans Entertainment? Nah, ada juga Doni Oskaria, yang kata Raffi, dia adalah omnya Gigi Nagita Slavina. Siapa sebenarnya Doni Oskaria ini? Saat ini dia adalah Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Ini BUMN, perusahaan plat merah milik negara. Satu hal yang tak bisa dilupakan dari orang yang bernama Doni, dia adalah eksekutifnya Khairul Tanjung. Dia menjadi wakil CT antara lain di Garuda Indonesia karena CT punya saham di perusahaan tersebut. Nah, Garuda Indonesia juga adalah BUMN. Selain itu, CT juga punya anak namanya Putri Tanjung yang saat ini jadi staf khusus presiden. Nah, selanjutnya ada Sutanto Hartono. Ini eksekutif di perusahaan milik Edi Sariatmaja. Siapa Edi Sariatmaja? Itu yang punya Emtek, yang sudah membeli 17% saham Rans Entertainment. Edi Sariatmaja ini, ya ini konglomerat yang memiliki jaringan lewat Emtek, dari SCTV, Liputan 6, dan lain-lain.
Dengan bisnis bersama para jejaring konglomerat itu, Raffi pun makin lekat dengan bisnis di seputar kekuasaan. Terutama yang belum lama ini terjadi, masih ingat kan? Ketika Presiden Jokowi bertemu dengan relawan kira-kira November 2022, temanya itu Nusantara Bersatu. Nah, tahu siapa yang garap? Rans Entertainment. Jadi, I.O. di acara yang bernilai miliaran ini ya milik Raffi. Jadi Raffi ini yang kemudian terbang dari Qatar ke Jakarta hanya untuk acara ini. Bayangkan berapa nilai acara itu. Sampai Raffi mau terbang kembali dari Qatar ke Indonesia. Hanya untuk mengikuti acara tema Nusantara, pertemuan relawan dengan Jokowi. Belum lagi dalam kampanye vaksin. Belum lagi gitu. Iya, Raffi Ahmad memang magnet. Mau koleksi saham Raffi Ahmad saat ini? Jangan lama-lama. Eling dan waspada.